Oke, selamat datang di video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal coba ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah menjadi keresahan selama lebih dari 6 tahun mungkin. Karena keresahan ini tuh melekat ataupun muncul dipicu dari 6 tahun yang lalu. Keresahan ini adalah berupa keresahanku terhadap respon orang-orang dalam menanggapi orang-orang yang menderita buta warna. Nah, kita coba kasih disclaimer dulu ya, bahwa aku tuh sejak kelas 1 SMP didiagnosis melalui tes buta warna, tahu kan yang yang di buku terus ada bulat-bulatnya gitu. Terus di bulat-bulat itu ada pola yang ngebentuk angka atau ngebentuk jalur gitu, ngebentuk jalur, ngebentuk angka. Nah, pada saat tes masuk SMP itu pertama kali aku melihat buku seperti itu. Jadi ngelihat orang-orang yang jadi di ruangan itu, di ruangan tes masuk sekolah tuh ngantri kan si calon peserta didik baru tuh. Aku tuh ngelihat buku itu, dan pertama kalinya lihat buku itu pada saat tes masuk SMP. Jadi sebelum-sebelumnya nih gak punya riwayat pengetahuan terkait buku itu merupakan tes buat buta warna gitu. Nah, ketika tiba giliranku untuk tes, untuk untuk membaca pola-pola tersebut. Nah, aku tuh awalnya nggak bingung gitu. Di halaman pertama masih bisa nebak angka, di halaman kedua masih bisa nebak angka. Pas di halaman ketiga atau keempat gitu, udah mulai ragu untuk nyebutin si bulat-bulat itu atau bintik-bintik itu membuat ataupun terdefinisikan sebagai pola yang membuat sebuah angka gitu. Nah, di halaman ketiga keempat buku itu aku mulai pusing, ini angka berapa ya? Terus si pengujinya tuh nanya, "Kamu bener gak bisa ini halaman 3, halaman 4?" Terus dibuka halaman selanjutnya, makin rumit, makin kelihatan polanya. Dan dari sanalah si penguji itu memvonis atau memberitahu kepadaku dan orang tua, karena aku bersama ayahku di sana, bahwa aku menderita buta warna. Cuman buta warnanya buta warna parsial. Nah, sebelum membahas buta warna parsial, aku kan lebih penasaran ke kenapa sih aku waktu itu nggak bisa baca pola dari bintik-bintik warna tersebut gitu. Langsunglah di sana setelah melalui tes, dan bahkan waktu tesnya tuh dipaksa gitu, ini kamu gak bisa, coba di tempat yang lebih terang katanya. Di tempat yang lebih terang ternyata nggak bisa. Berarti emang katanya ini buta warna parsial. Dan dari sana udah deh berubah haluan deh. Awalnya kan kedua orang tuaku kan ngajarnya di IPA ya. Nah, sedangkan untuk menjadi, ini hubungannya sama karir, untuk menjadi guru sains atau guru apapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam tentunya, itu harus mengenali warna gitu. Dan jauh lebih daripada itu, bagi para tentara, polisi, dan pegawai negeri atau pilot, mekanik, ilmuwan, itu kan harus mengenali warna ya, apalagi yang berhubungan langsung gitu, kayak misalnya teknik mesin atau robotika, kayak kabel-kabel berwarna itu kan harus diketahui gitu, warna jelasnya warna apa, definisi warnanya harus jelas. Nah, dari sana mulai deh putar haluan. Oh, kayaknya gak bisa nih ngikutin ayah sama ibu gitu untuk jadi guru di IPA, meskipun mungkin ada kemungkinan, karena nggak bersentuhan langsung dan nggak berkepentingan secara langsung dengan warna gitu. Berbeda dengan mekanik, berbeda dengan ilmuwan atau dan lain-lain lah yang berhubungan langsung dengan warna. Nah, dari sana, dari habis tes masuk SMP tuh timbul penasaran kenapa sih bisa buta warna. Dan sebenarnya aneh sih kenapa orang lain bisa ngelihat
pola angka di buku tersebut di halaman-halaman selanjutnya gitu, tapi aku nggak bisa gitu. Nah, setelah cari tahu bahwa buta warna itu merupakan bentuk kecacatan, di mana kita tuh nggak tahu ya kalau definisi ilmiahnya seperti apa. Cuman yang kurasakan tuh karena aku tuh divonis buta warnanya parsial, yaitu enggak sepenuhnya buta warna. Jadi masih yang aku rasakan tuh warna-warna yang ada di seluruh dunia yang aku lihat, yang kalian lihat juga itu bisa kelihatan. Cuman ketika mendefinisikan warna tersebut sebagai warna A tuh agak sulit gitu. Misalnya gradasi deh, misalnya gradasi antara merah atau ini kuning sama hijau gitu. Kadang aku tuh salah nyebut apakah seharusnya hijau tapi malah kuning, seharusnya kuning malah hijau. Atau coklat sama hijau tua misalnya. Kadang nyebutnya coklat padahal hijau tua, kadang nyebutnya hijau tua padahal coklat. Terus merah sama oranye, ungu sama biru. Terus apalagi ya, banyak deh. Pokoknya warna-warna yang gradasi yang agak sulit untuk didefinisikan warnanya itu apa. Itu aku tuh sulit buat memutuskan definisi untuk warna tersebut itu apa. Sedangkan kan orang lain refleks ya, kalau yang normal tuh ngelihat warna, misalnya warna merah gitu. Tapi kalau misalnya dalam pikiranku itu kayaknya agak mirip orange sih, tapi kayaknya merah juga deh. Jadi agak bingungnya di sana. Nah, keresahanku adalah keresahan ini bermula ketika teman-teman tuh norak gitu kepada para penderita buta warna. Jadi ya ini karena ketidaktahuan mereka sih. Cuman sebenarnya nggak masalah juga mereka berperilaku seperti itu. Cuman norak aja gitu ngelihat orang yang buta warna tuh kayak gini deh, kayak orang baru pakai kacamata, kayak orang min gitu. Apa matanya min atau rabun jauh atau gimana. Kita tuh kadang ke mereka tuh misalnya kacamatanya dicopot nih, terus ngacungin tangan ini berapa gitu. Padahal kan ini kelihatan gitu, maksudnya ya sesusah-susahnya pengujian mereka di lapangan ya tetap ketebak gitu. Kan kalau orang yang rabun atau min matanya tuh kalau dibuka ya tetap kelihatan meskipun samar gitu ya. Untuk 1, 2, 3 mah ya kelihatan. Nah ini sama yang dirasakan sama penderita buta warna, dan sebenarnya aku sendiri sih kepada teman-teman ataupun siapapun yang ketika ngedeclare ataupun aku menyatakan bahwa sorry dong jelasin ini warna apa, aku buta warna. Oh kamu buta warna misalnya. Terus tiba-tiba nunjuk semua barang yang di sekitar gitu. Ini warna apa, ini warna apa? Ya. Apa sih gitu yang yang dituntutnya apa gitu. Maksudnya ya mungkin ada orang yang pura-pura buta warna, cuman kan buat apa juga gitu ngaku diri pura-pura buta warna padahal enggak gitu. Jadi ya bisa jadi sih ada orang yang pura-pura buta warna, cuman buat yang sudah terbukti buta warna dan bercerita bahwa dia terdiagnosis sejak lama buta warna, ya gak usah diuji-uji kayak gitu. Meskipun nggak apa-apa, cuman ya jangan keseringan aja. Kita tuh butuh certainty sebetulnya, butuh kepastian definisi warna buat yang buta warna parsial. Dan yang pengalamanku sendiri ya, kita tuh mudah untuk melihat warna sama aja, cuman kita tuh butuh keyakinan, butuh pembuktian atau butuh validasi dari orang bahwa bener gak sih warna ini tuh warna A misalnya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ataupun siapapun ada yang terdiagnosis buta warna parsial, itu kalau nanya warna sesungguhnya apa tuh jawab biasa aja gitu. Karena kita tuh cuma butuh certain definition terhadap satu warna gitu. Kita tuh bisa lihat, nggak monokrom gitu. Bisa lihat, cuman kita butuh kepastian apa sih warna tersebut. Karena kalau misalnya itu menyangkut kepentingan, kayak misalnya disuruh misalnya atau ada yang nitip, tolong dong beliin kaos warna merah. Nah itu kan kalau misalnya nemu warna oranye nih, itu agak sulit gitu menentukan merah dan oranye. Nah, jadi dan sayangnya di Indonesia ataupun di sekitarku, di lingkunganku itu belum familiar dengan kacamata buta warna. Padahal katanya ada dan harganya lumayan. Katanya itu bisa memperjelas kontras warna, memperjelas kontras warna. Jadi
kita tuh bisa melihat lebih jelas perbedaan antara warna orange dengan warna merah misalnya, atau biru dengan ungu, pokoknya warna-warna yang mirip lah. Nah, jadi dari sana, dari divonisnya aku buta warna saat tes SMP tuh, kan baca-baca lagi ya, ternyata ada faktor genetik juga. Dan setelah dicari tahu, ternyata kakek dari ibu tuh buta warna. Jadi bisa dikatakan ini tuh nggak kayak penyakit. Kalau disebut penyakit kan harusnya ada obatnya ya, dan ada terapinya untuk pulih gitu. Sedangkan sepengetahuanku tuh belum ada, dan ini lebih ke cacat fisik gitu. Jadi butuh alat bantu. Jadi gak tahu deh apakah bisa disembuhkan. Kalau nggak bisa disembuhkan berarti kan bisa dibantu dengan alat bantu gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya teman ataupun temanku sendiri yang mempunyai teman buta warna atau buta warna total, buta warna parsial, itu tolong gak usah norak deh. Pokoknya kalau mereka nanya tentang kepastian warna, jawab aja gitu. Itu akan membantu. Dan banyak sekarang tuh pekerjaan-pekerjaan yang salah satu syaratnya tuh jangan buta warna. Itu kan kelihatan banget ya gap ataupun change atau opportunity dari penderita buta warna tuh sempit banget untuk berkarir gitu. Meskipun ada beberapa karir yang seharusnya pengenalan atau pengetahuan terkait warnanya itu wajib diketahui secara detail, tapi ada beberapa profesi yang bisa diakalin gitu. Misalnya di editing atau di videografi, fotografi, desain grafis, itu tetap bisa diakalin dengan menghafal kode warna. Misalnya ada klien, tolong dong warnanya warna kuning misalnya. Itu kan kalau anak-anak desain tuh tahu bahwa warna tuh ada kodenya. Dan kode warna itu bisa dijadikan oleh para penderita buta warna sebagai referensi editing mereka gitu. Kalau misalnya kode warnanya kuning pagar FF0000 misalnya. Jadi bisa di kopas gitu, dimasukin ke aplikasi editingnya bahwa ini nih warna yang diinginkan klien, meskipun kita nggak punya definisi atau pengetahuan yang kuat terkait warna tersebut. Dan nggak jadi kiamat deh, maksudnya ketika tahu bahwa buta warna tuh bukan akhir dari segalanya gitu, masih punya ataupun masih ada cara untuk tetap hidup, asalkan tidak dilingkari oleh teman-teman yang norak. Karena ya emang buta warna masih termasuk langka sih, cuman ya gak usah norak deh. Kalau misalnya teman ada yang minta keterangan pasti terkait definisi suatu warna atau nama warna tersebut, ya kasih tahu aja. Itu aja sih buat video kali ini, dan murni dari keresahan pribadi. Semoga bisa diterima dengan baik dan menjadi manfaat bagi mereka yang punya teman buta warna dan sedikit punya penjelasan terkait apa sih sebetulnya yang berada di dalam diri seorang penderita buta warna terhadap cara mereka melihat warna gitu. Itu langsung murni dari penderitanya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.